Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama putra-putra beliau. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah, membuahkan keturunan. Kehadiran mereka bukan hiasan semata, melainkan juga mata air yang mengalirkan kehangatan dan ketenangan jiwa. Betapa melimpah kasih sayang dan cinta kedua orang tua itu kepada mereka. Dan karena anugerah ini diberikan Allah sebelum Nabi menerima tugas kerasulan, maka peristiwa demi peristiwa yang menimpa mereka telah menorehkan luka dan kesedihan mendalam di hati sang orang tua. Putra-putra Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mempunyai beberapa orang putra, semua dari Khadijah kecuali Ibrahim. Putra pertama bernama Qasim. Karena itu beliau juga dijuluki Abul Qasim, ayah Qasim. Namun kebersamaannya dengan beliau tidak berlangsung lama. Saat Qasim baru saja belajar berjalan, Tuhan memanggilnya pulang. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam di hati Nabi, juga di hati ibunya Sayyidah Khadijah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luka akibat kehilangan sebuah hati ternyata terulang kembali pada adik Qasim. Abdullah yang lahir kemudian juga menghadapi fakta serupa. Ini benar-benar membuat suasana dalam rumah tangga seperti neraka. Suasana berkabung seolah tak berujung. Tak ada yang bisa memupus kesedihan beliau selain wahyu yang kemudian turun memberi kesibukan kepada beliau dengan tugas kerasulannya. Hari demi hari terlewati, Nabi kemudian berkeluarga dengan Maria Al-Qibtiyah. Dari wanita inilah lahir putra yang bernama Ibrahim. Putra yang memberi kebahagiaan sekaligus menumbuhkan harapan besar bagi beliau. Ini tidak berlebihan mengingat tak ada lagi putra pendamping beliau selain putri-putri beliau. Sebagaimana ayah pada umumnya, Nabi berharap Ibrahim tumbuh menjadi putra kebanggaan di bawah pengawasan beliau langsung. Hanya dengan begitu, seorang laki-laki menemukan makna sejatinya selaku seorang ayah. Dan Nabi adalah salah satu di antara sekian laki-laki itu. Dinamainya si anak dengan Nabi dengan nama kakeknya, ayah para nabi lainnya yaitu Ibrahim. Sementara Nabi mencari siapa yang akan menyusui si bayi sebagaimana tradisi orang Arab. Di kalangan wanita-wanita Ansor pun terjadi persaingan ketat untuk menjadi pilihan Nabi. Mereka ingin membantu menyusui Ibrahim sehingga Maria bisa lebih konsentrasi melayani Nabi. Mereka tahu beliau sangat mencintainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya pilihan jatuh kepada Ibu Bardah, istri Barra bin Aus, yaitu Khawlah binti Al-Mundir Ibnu Zaid dari Najjar. Kepada wanita inilah Ibrahim menyusu, dibantu susu perahan dari domba-domba bermutu. Setiap hari Nabi mengunjungi tempat Ibrahim tinggal bersama ibunya di dataran tinggi Madinah. Beliau tinggal beberapa saat, bercanda dan berbicara lembut dengan si bayi, mencurahkan kasih dan cinta yang tak mampu diucapkan kata. Ia dicium dan disayang. Suatu hari Ibrahim dibawa turun oleh Nabi ke rumah istri-istri beliau di sekitar Masjid Madinah. Begitu masuk ke bilik Aisyah dan Nabi menunjukkan Ibrahim kepadanya, ia langsung menghindar. Rasa cemburunya bangkit, tak sudi ia menatap wajah Ibrahim.
Semua istri Nabi, lebih-lebih istri termuda beliau Aisyah, berharap bisa berbangga hati dengan memperoleh keturunan dari beliau. Harapan yang membuat mereka merasa terpukul karena tak kunjung tercapai. Apa yang dikehendaki Tuhan ternyata bersimpangan dengan apa yang mereka impikan. Tetapi rupanya Allah berkehendak lain. Dia tidak berkenan memenuhi harapan mereka. 1,5 tahun lewat. Ibrahim tumbuh sehat dan kuat. Harapan hidup terbentang luas. Tak ada tanda-tanda kalau si anak akan pergi begitu saja. Impian Nabi lenyap bagai disambar petir. Ibrahim meninggal di kediaman beliau. Kesedihan terpahat di raut wajah Nabi, air mata tumpah di pipi. Sebegitu sedihnya beliau sampai sahabat terheran-heran, bahkan kau juga Rasulullah. Abdurrahman bin Auf tak kuasa menahan tanya. Nabi menjawab, mata boleh berlinang, tetapi hati tetap khusyuk. Memang kami bersedih atas dirimu Ibrahim, tetapi kami tidak mengucapkan kata-kata selain yang diridhoi oleh Allah. Maria meratap menangisi anaknya. Jangan meratap, cegah Rasulullah. Menoleh kepada si kecil yang terbujur kaku tertutup kain, beliau bersabda, kalau saja kematian bukan suatu kepastian dan janji yang pasti ditepati, dan bahwa setiap kita yang hidup akan menyusul mereka yang telah mendahului kita, niscaya duka kami akan jauh lebih dahsyat daripada ini Ibrahim. Abdurrahman bin Auf khawatir duka akan terus mengguncang hati Nabi. Ia berusaha menghibur, dan Nabi tahu itu. Bukan rasa berkabung yang kularang, tetapi menangis dan meraung-raung. Akhirnya Nabi melepas sebuah hati ke liang kubur dengan hati hancur. Beliau terlihat sedih dan sangat terpukul. Diratakannya tanah di atas kubur, lalu dipercikannya air dan diberinya tanda. Tanda memang tidak mendatangkan manfaat atau mudarat, tetapi cukup menghibur yang hidup. Jika seorang hamba melakukan suatu amal, Allah senang kalau ia menyempurnakannya. Putus sudah harapan terhadap seorang anak laki-laki. Nabi kembali ke rumah dengan hati pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.